Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Pasti sahabat pernah mendengar kata-kata provokatif dari kakak kelas saya Albert Einstein yang mengatakan di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Betul apa benar nih? Di dunia yang kita diami hari ini, kita menghadapi banyak ketidakpastian. Yang jomblo nggak pasti menikah, terus bertanya juga apakah pasangan yang nanti dipilihnya adalah pasangan yang terbaik. Apakah dia sayang selamanya sampai tua? Ya, semuanya jadi nggak pasti ya. Lulus kuliah juga nggak pasti dapat kerja. Punya anak juga nggak pasti bahagia. Bisnis dan ekonomi nggak pasti. Bahkan punya uang banyak juga nggak pasti bahagia. Sahabat, jujur, minimal 2 kali saya mengalami ketidakpastian besar dalam bisnis. Yang pertama di tahun 2020 lalu. Di awal tahun rencana sudah saya buat dan kontrak proyek juga sudah di tangan dan ditandatangani. Ya, tapi apa boleh buat? Semuanya buyar karena apa? Karena datangnya COVID-19. Banyak proyek kemudian ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang kedua, kembali lagi terjadi seperti tahun 2020. Terjadi di awal tahun 2021 yang lalu. Weleh, jadi curcol dikit ini. Ya, ini salah siapa, ini dosa siapa, tanyakan saja kepada Pak Oga. So, bagaimana dengan tahun 2022? Pandemi ini benar-benar masih menawarkan ketidakpastian dan peristiwa di luar skenario. Ya, memang uncertainties atau ketidakpastian menjadi kata yang sering dibicarakan, apalagi sejak terjadi drama shifting teknologi, khususnya teknologi digital yang terus memuncak di abad 21 ini yang tentunya menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih cepat dan tidak terprediksi. Apalagi distimulus oleh hadirnya COVID-19 dengan varian demi varian yang baru yang terus bermutasi dan mengancam kehidupan kita. Dari mulai Alpha, Delta, Gamma sampai yang sekarang Omicron dengan pandemi gelombang ketiganya. Jangan-jangan ke depan ada varian Polytron, Megatron, bahkan Megalodon. Who knows? Transformasi teknologi dan pandemi menyebabkan manusia sudah tidak terikat waktu dan tempat. Semuanya bergeser atau dipaksa tepatnya dari on-site ke online dan aplikasi. Jutaan pekerjaan dan bisnis di seluruh dunia diluluhlantahkan oleh gelombang tsunami pandemi ini. Bahkan perusahaan raksasa besar dan hebat di masa yang lalu tadinya mengaum jadi mengeong. Aman kan ngomong mengeong? Teknologi, ilmu pengetahuan, dan teori dan sistem yang kita tahu atau kita pakai di masa lalu menjadi obsolet, usang, tidak relevan dengan hari ini. Rencana yang sudah kita buat dengan matang di masa lalu pun belum tentu bisa jalan di hari ini. Ngerai euy. Memang perubahan-perubahan yang cepat ini menawarkan uncertainties atau ketidakpastian. Sekarang aja bekerja tidak harus selalu di kantor. Orang rata-rata menggunakan WFA. Apa itu? Work from anywhere. Berlibur juga tidak harus akhir pekan dan menunggu liburan panjang. Jualan pun tidak perlu menggunakan tempat, ruko, dan gedung. Ibadah juga bahkan di depan TV dan laptop. Bahkan banyak bisnis dilakukan di kamar tidur, lengkap dengan piyama, bahkan dengan celana pendek. Wele. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebagian besar kita di masa lalu. Inilah yang dinamakan ketidakpastian. Belum lagi dengan infodemi. Apa itu infodemi? Di mana terjadi kelimpahan informasi dan berita yang misleading atau hoax atau tidak jelas kebenarannya. Yang kemudian menimbulkan berbagai persepsi, pandangan, teori, dan kebenaran. Bahkan terjadi pengelompokan. Tentunya ini akan menambah ketidakpastian dan kebingungan. Mengapa ketidakpastian ini terjadi? Saya belajar dari apa yang saya alami selama masa pandemi. Yang pertama adalah karena saya dan kita semua sahabat belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Jadi kita tidak memiliki pengalaman atau referensi untuk siap menghadapinya. Yang kedua adalah kejadiannya begitu cepat dan mendadak sehingga kita terlambat untuk mengatasinya. Yang ketiga adalah kita mengabaikan atau tidak ngeh akan pengetahuan dan informasi sebelumnya yang relevan dengan peristiwa pandemi hari ini. Padahal pandemi ini bukanlah pertama kali terjadi. Ia telah berlangsung lama sejak manusia ada di bumi. Dan yang terakhir terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi siapa yang menyangka di tahun 2020? Bagaimana sikap kita terhadap pandemi? Ada 4 sikap. Yang pertama adalah yang paling mudah kita lakukan, yaitu sikap mengabaikan ketidakpastian itu.
Karena ketidakpastian itu adalah pasti, ya sudah, mau apa lagi, pasrah aja. Lebih tepatnya menyerah sih. Ini kelihatannya sih agak rohani, padahal ini adalah sikap yang paling berisiko untuk kita terhempas dan tergulung ketidakpastian, karena biasanya kita tidak melakukan apa-apa. Nama juga pasrah. Yang kedua adalah meminimalisasi ketidakpastian itu. Sebagai contoh adalah kita melakukan prokes kesehatan, misalnya dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa? Untuk meminimalisasi dampak daripada pandemi. Yang ketiga adalah sikap melakukan mitigasi atau tindakan preventif, sekaligus melakukan proactive change atau perubahan-perubahan yang proaktif. Sebagai contoh, ketika saya mengubah platform training saya dari on-site, ruang kelas ke online atau via virtual meeting. Atau kita juga bisa mengubah bisnis model kita, kemudian channel distribusi, dan lain-lain. Intinya bagaimana kita tetap memiliki growth mindset atau mindset yang bertumbuh, seperti yang saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya, dengan menambah ilmu pengetahuan, menambah wisdom, kemudian menambah keterampilan kita yang up to date, yang relevan. Karena hanya pengetahuan dan wisdom yang mampu mengejar dan meminimalisasi ketidakpastian itu sendiri. Yang keempat, jika ketidakpastian itu benar-benar tidak bisa kita kontrol, ya mau apa lagi? Jangan ngeyel. Transfer atau pindahkan saja risiko ketidakpastian tersebut kepada pihak penanggung. Contoh, ketidakpastian akan hidup panjang umur. Contoh, ketidakpastian akan kesehatan. Contoh, ketidakpastian terhadap risiko usaha dan aset. Ya, transfer aja risiko ketidakpastian itu kepada penanggung melalui hedging atau asuransi. Ya, sekali lagi saya mau katakan kepada sahabat bahwa ketidakpastian itu adalah hal yang pasti. Yang penting, bagaimana kita menyikapinya. Ya, sekali lagi saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top, Marco top. Uhui, thank you. Salam perubahan.